Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan memenuhi permintaan review dari penonton setia kami untuk meminta review saham batubara, yaitu Bumi, saham sejuta umat. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Jadi ini ada permintaan dari Mas Erzan. Kalau bisa tolong direview saham yang dulu banyak dibilang saham sejuta umat, yaitu Bumi. Ya betul, dulu saham ini disebut saham sejuta umat karena holdernya sangat banyak. Tapi kalau saat ini menurut kami kurang tepat karena masih ada yang lebih banyak, yaitu Goto. Nah ini logonya. Nah kemudian yang jarang orang tahu, banyak orang mengira bahwasanya saham Bumi itu masih didominasi oleh Bakri. Sebetulnya sudah lama enggak ya. Bakri itu hanya 1,18% ini Bakri Capital. Yang lainnya itu sudah Hong Kong, Chengdong dan lain-lain lah. Jadi masyarakat hanya 27%. Kalau dari komposisi ini menurut kami ideal. Kemudian untuk shareholdernya memang cukup banyak ya, 103.000. Uangnya di angka 100 ribuan lah. Jadi pecintanya saham ini memang sangat banyak. Daya tarik masa lalunya itu cukup wow. Mari kita lihat lebih baik chartnya dan lain sebagainya. Nah, daya tarik Bumi itu memang dari dulu nggak bisa hilang ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena membawa mimpi yang besar. Bayangkan dari harga 50-an sampai menuju 200 di saat saham batubara yang lain hanya naik 2 kali lipat gitu ya, atau naik 2,5 gitu. Bumi bayangkan naik 4 kali lipat. Itu memang selalu fenomenal dan orang mengharapkan itu di saham Bumi. Walaupun sekarang turun ya karena kinerjanya. Ini dalam setahun, kalau Anda setahun memegang saham Bumi ini, Anda akan minus sampai 46%. Mari kita lihat lebih jauh dari sisi fundamental. Memang kalau bicara fundamental di saham Bumi menurut saya tidak begitu bagus. Kenapa? Pada kuartal 3 itu rugi lumayan 325 miliar. Padahal sebelumnya laba sampai 3 triliun. Dan Anda bisa bandingkan perusahaan batubara yang lain, itu masih laba. Walaupun turun setengah biasanya. Tapi rata-rata yang perusahaan-perusahaan bagus itu masih laba. Dan kalau kita lihat dari sisi valuasinya, menurut kami murah banget enggak, mahal banget juga enggak. Pernya kalau trailing 12 months 10, tapi kalau annualize itu hanya 30 ya, cukup mahal. Tapi menurut kami ini tidak begitu murah, tidak juga begitu mahal. Kenapa? Book value-nya 0,8, price to sales-nya 1,4. Tapi aibnya yaitu cash flow-nya minus. Itu yang kami tidak begitu suka ya, kalau ada perusahaan besar tapi cash flow-nya minus. Nah, kalau Anda pengen tahu dari mana pendapatan Bumi itu, jadi 36% itu di Indonesia, 28% itu China, kemudian 10% India dan lain-lain. Ini pasar batubara memang demikian. Yang besar itu di Cina, India untuk luar negeri dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau Anda bertanya dibandingkan perusahaan lain, valuasi ya, kita bicara valuasi. Bumi itu tergolong yang paling buncit. Ya, saya ambil dari yang ADO, ABMM, DOIT. Kenapa saya katakan demikian? Walaupun secara book value-nya hampir mirip semuanya, orang kan lihatnya itu aja ya. Tapi kalau lihat pernya, ya Bumi itu paling besar. Kalau yang lain kan kecil-kecil bagus ya. Pokoknya kalau Anda lihat saham batubara rata-rata itu pernya 6 ke bawah, 6, 5, 4 gitu. Bumi enggak tinggi ya, jadi dibanding yang lainnya ini bukan perusahaan yang efektif. Nah, plus Bumi itu tidak bagi dividen. Ya gimana? Dulu hutangnya besar kemudian baru lunas. Mau bagi dividen ya nanti dulu. Ini enggak ada. Jadi kalau dibanding perusahaan lain,
menurut saya nggak begitu menarik lah, tapi memang mimpinya itu bagus gitu loh. Ya bayangkan aja 50 sampai 200 itu kan angan-angan itu yang selalu dibawa oleh para holdernya. Nah, yang kabar baiknya itu memang hutangnya sudah nol. Dulu saya ingat kami ya, hutangnya gila. Tapi saya salut sama direkturnya kalau nggak salah. Dia mengatakan kami bisa menyelesaikan hutang ini, dan kenyataannya memang bisa dengan beragam cara. Nah, kita lihat efektivitas kinerja bumi ya dari tabel ini. Kalau kita lihat di sini, maka ROE-nya hanya 8%. Ya. Perusahaan batubara rata-rata itu tinggi sekali, melebihi properti. Ya, lihat ini ITMG sampai 43%, bumi hanya 8%. Nah, itulah kenapa saya katakan kalau secara kinerja menurut kami sangat banyak yang lebih bagus. Nah, kalau Anda bertanya, kok sekarang labanya turun? Memang harga batubara turun. Ini loh harga batubara internasional itu turun. Jadi akan berimbas, dan perlu diperhatikan harga rata-rata jual batubara bumi itu saat ini berada di angka, kalau untuk ASPS sekian, kalau untuk EcoCoal sekian, dan lain sebagainya. Jadi turun dari harga 2022, dan turunnya lumayan ya, cukup besar. Nah, berikutnya masalahnya adalah biaya produksinya naik gitu. Ini kan biaya produksinya Anda lihat ya, naik 45, 51, 48, 54. Jadi udah harganya turun, biaya operasional naik, maka pada akhirnya ya rugilah. Nah, tapi mari kita sejenak bicara masa depan ya, masa depan bumi. Ini yang menurut saya menarik. Nah, pertama, hutangnya udah nggak ada masalah. Ya, dulu yang paling ditakuti di bumi adalah hutangnya. Kenapa dulu saham bumi itu digocap dan menimbulkan ketakutan ketika itu? Karena masalah hutang. Hutangnya besar sekali, sehingga khawatirnya pilot atau suspend dan lain sebagainya. Tapi banyak orang yang menyangka bahwasanya bumi itu dari 50 ke 200 rupiah itu salah satunya karena laba. Menurut saya dua faktor. Di samping laba, hutangnya habis. Kalau hutang habis, efektif nantinya. Nah, ini beritanya juga sah, walaupun salah satu caranya adalah private placement. Nah, ini yang menarik untuk masa depan bumi. Kenapa saya katakan menarik? Pertama ya, karena bumi ada mineral non batubara. Apa itu? Emas, tembaga, kemudian ada emas lagi, ada seng dan timbal. Saya lebih fokus ke emasnya ini. Tapi masalahnya adalah ada notasi di situ dalam tahap eksplorasi. Jadi perusahaan tambang itu kan eksplorasinya akan membutuhkan biaya besar dan waktunya itu kadang lama. Nah, itu yang patut ditunggu. Kapan kita kan nggak tahu ya. Nah, berikutnya kalau kita lihat chartnya, pertama, asing itu sejak Mei banyak masuk bumi ya, sejak Mei. Saya nggak tahu alasannya kenapa mereka selalu optimis ya. Walaupun nanti pada satu titik kita pasti akan menemukan jenuh beli. Ini kan foreign flow-nya tinggi ya. Tapi yang berikutnya, kalau kita melihat akumulasi distribusi pada akhir-akhir ini, terutama melihat labanya anjlok ya, itu terjadi distribusi yang lumayan. Kalau secara frekuensi ini biasa-biasa saja, tidak memunculkan frekuensi yang besar. Ya, jadi menurut kami ya saat ini masih belum oke lah. Oleh sebab itu kalau Anda bertanya jangka pendek gimana, menurut kami belum. Kecuali harga batubara naik, pasti tersengat ini sentimen batubara, karena receh kan sahamnya di harga ratusan, biasanya retail banyak yang suka. Tapi kalau jangka panjang menurut saya patut ditunggu, karena ada diversifikasi yang bagus, non batubara, emas lagi, sehingga menjadi perhatian para investor jangka panjang. Silahkan Anda simpulkan sendiri apa yang sudah kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau ada permintaan review saham, cantumkan di kolom komentar. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.